Akhirnya chapter 223 rilis juga men. Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya kita merasakan keputusasaan yang sangat luar biasa. Dan di chapter kali ini pun sepertinya tidak ada yang berubah. Setelah diperlihatkannya Draken dan Emma yang akhirnya bersatu kembali. Ya untuk selebihnya bakalan gue bahas nanti. Jadi gak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Chapter diawali dengan ambulan yang akhirnya datang berkat usaha Senju. Lalu tidak lama kemudian Draken yang saat itu dalam kondisi kritis akhirnya ditolong oleh para medis. Sedangkan Takemichi yang berada di sampingnya terus berusaha membuat Draken agar tetap tersadar dengan terus meneriakkan namanya. Dan Senju yang melihat kejadian itu pun hanya bisa menangis. Tapi sayangnya Draken yang saat itu sedang bertahan dan berjuang untuk tetap bernapas, tiba-tiba secara perlahan mulai menutup matanya. Di panel selanjutnya diperlihatkan memori masa lalu Draken, atau bisa dibilang sebagai kilas balik lah, ketika dia bersama teman-temannya mengadakan touring ke sebuah pantai untuk merayakan tahun baru sambil melihat sunrise. Ya kejadian ini dalam keterangan terjadi pada tanggal 1 Januari 2005 lalu. Saat sedang dalam perjalanan menuju pantai, Draken tiba-tiba bertanya kepada Baji tentang pertempurannya melawan sebuah geng bernama Olympus. Mendengar pertanyaan itu, Baji pun menjawab dengan tenang kalau dia dan pasukannya sudah mengalahkan mereka dengan mudah katanya. Untuk meyakinkan Draken, Baji pun akhirnya menoleh ke belakang dan meminta Chifuyu untuk menjelaskan semuanya kepada Draken. Dan Chifuyu pun mengatakan kalau orang-orang yang melawan Baji saat itu akhirnya ditelanjangi. Lalu aku menghajar mereka semua, kata Chifuyu. Mendengar jawaban itu, Draken pun cukup terkejut. Lalu memberikan saran kepada Chifuyu agar dia berhati-hati dan tidak melakukan hal yang berlebihan, terutama ketika menjalankan perintah Baji katanya. Beres dengan Baji, selanjutnya Draken pun bertanya kepada Smiley bagaimana kondisi dengan geng yang bernama Akasaka Nitro. Mendengar pertanyaan itu, seperti biasa Smiley pun menjawab dengan senyuman. Smiley mengatakan kalau dia sudah menghajar mereka semua seperti biasa. Dan untuk meyakinkan Draken, Smiley pun meminta Engri menjelaskan semuanya. Lalu Engri mengatakan kalau kakaknya itu melakukan tugasnya dengan sangat berlebihan. Dan karena hal itulah dia akhirnya mati-matian untuk menghentikannya. Di panel selanjutnya diperlihatkan perbincangan antara Pehyan, Pachin, Mitsuya, dan Hakai. Pehyan mengatakan kalau Toman akhirnya menjadi sangat besar dari hari ke hari. Dan Pachin pun setuju dengan perkataan sahabatnya tersebut. Pachin juga berpendapat kalau Toman semakin besar dikarenakan bos mereka adalah yang terkuat katanya. Shin pun lalu berpindah kepada Hakai dan Mitsuya. Saat itu Hakai bertanya, apakah Maiki melakukan pergerakan akhir-akhir ini katanya. Dan Mitsuya pun menjawab, iya memang dia melakukannya. Mendengar perbincangan teman-temannya itu, Draken pun tiba-tiba tersenyum sambil mengingatkan kepada semuanya kalau wajah dari Toman sendiri adalah Maiki tak tertandingi. Jadi kalian gak usah aneh lah katanya. Di panel selanjutnya diperlihatkan Draken, Mitsuya, dan Hakai yang sedang dibonceng tertinggal semakin jauh dengan Maiki. Melihat teman-temannya itu melambat, Maiki pun tiba-tiba menoleh ke belakang dan mengingatkan kepada teman-temannya agar bergerak lebih cepat atau mereka akan telat untuk melihat sunrise. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di pantai sekitar jam 4 pagi. Bahkan Draken pun terlihat sangat takjub ketika dia melihat bintang-bintang yang masih berkilauan di atas langit. Beda halnya dengan Baji yang merasa kedinginan. Dan dia pun memerintahkan Chifuyu dan Hakai untuk membelikan sesuatu yang hangat di toko serbaguna. Oke, next. Melihat teman-temannya mulai kedinginan, tiba-tiba Draken pun berlari menyusuri pantai. Dan tindakannya itu pun akhirnya diikuti oleh seluruh anggota Toman lainnya. Ya intinya pemanasan lah, biar pada keringetan. Nah, ada yang menarik ketika mereka semua berlari. Saat itu tiba-tiba Smiley bertanya kepada teman-temannya, kenapa divisi 5 tidak datang katanya.
Lalu Pahcin mengatakan, alasan Mucho tidak datang karena membawa mobil akan sangat merepotkan. Mendengar hal itu, Smiley yang kesal pun mengatakan kalau dia serius akan menghabisi lelaki tua itu suatu saat nanti. Mendengar perkataan itu, Draken pun akhirnya memarahi Smiley. "Jaga mulutmu," kata Draken. Dan gak lama kemudian Chifuyu dan Hakai pun kembali datang sambil membawa belanjaannya. Saat itu Chifuyu pun bertanya kepada Hakai apa yang sedang mereka lakukan. Lalu Hakai menjawab kalau mereka sedang melakukan pemanasan. "Senior kita sangat bersemangat kan?" kata Hakai. Di panel selanjutnya diperlihatkan langit tiba-tiba semakin cerah dan scene pun berpindah kepada Mikey yang sedang berdiri di dermaga sambil melihat cakrawala. Melihat Mikey menyendiri, Draken pun tiba-tiba datang mendekat sambil bertanya, "Ada apa?" Lalu Mikey pun menjawab kalau saat ini matahari sudah mulai terbit. Tidak hanya Mikey, Pehyan dan yang lainnya pun merasa senang ketika mereka mulai melihat fajar. "Bangun Pahcin," kata Pehyan. Matahari pertama mulai bersinar. Lalu scene pun berpindah lagi kepada Mikey. Sambil membentangkan tangannya, Mikey pun seakan sedang menggapai matahari yang sedang terbit saat itu. Mikey mengatakan, "Aku akan memegang seluruh dunia," katanya. Mendengar perkataan itu, Draken hanya bisa tertawa. Lalu berkata kepada Mikey kalau tahun ini mereka akan menaklukkan seluruh negeri bersama. Next, di panel selanjutnya Draken pun tiba-tiba tersadar dan dia merasa bahagia kalau ternyata memori terakhirnya sebelum tewas adalah kenangannya bersama Touman. Sambil diperlihatkan wajah dari teman-temannya seperti Baji, Hakai, Mitsuya, Chifuyu, Angry, Smiley, dan juga Mikey. Lalu saat halusinasinya mulai hilang, akhirnya Draken pun bergumam, "Emma, aku sedang dalam perjalanan," katanya. Dan tiba-tiba Emma muncul di depan Draken, lalu memegangi salah satu tangannya. Dan chapter 223 pun selesai. Ya, cerita kali ini berjalan seperti apa yang ada di spoiler. Dan untuk pembahasan kayaknya agak panjang men. Jadi bakalan gue buat khusus aja di video selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.